Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi manajemen keuangan, yaitu tentang pengertian kas. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Uli Rasyada dan rekan saya Mutiara Monika dan Hayatul Harman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rasyada dengan NIM 201605000988 akan menjelaskan materi mengenai pengertian kas. Dalam pengertian kas terdapat beberapa macam pengertian mengenai kas ini. Dapat ditinjau dari sisi teori konsep ekonomi maupun dari perundang-undangan. Berikut adalah pengertian kas menurut standar akuntansi pemerintah. Menurut standar akuntansi pemerintah, kas merupakan saldo simpanan di bank atau dengan berupa uang tunai yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan setiap waktunya. Yang kedua itu menurut standar akuntansi keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan ini, kas merupakan rekening giro setara kas dan juga saldo kas yang merupakan investasi yang bersifat liquid, berkurun waktu pendek, dan yang paling cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu, serta tanpa menghadapi berbagai risiko perubahan nilai yang cukup besar. Yang ketiga itu dalam Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004, Keuangan Negara, yaitu kas ini merupakan tempat penyimpanan uang negara yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang berjabat sebagai bendaharawan umum, menampung seluruh pemasukan dan membayar semua pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Selanjutnya itu tujuan manajemen kas. Terdapat beberapa tujuan dari manajemen kas ini. Yang pertama, sebagai penyediaan kas yang diharapkan cukup untuk memenuhi operasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, sebagai penetapan tanggung jawab untuk pemasukan kas dan perlindungan dana yang cukup hingga dana dapat disimpan. Selanjutnya, sebagai pemeliharaan saldo bank yang cukup yang dapat berguna untuk mendukung hubungan dengan bank komersil, serta sebagai penyelenggaraan mengenai catatan kas. Terakhir yaitu sebagai penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin suatu pembayaran yang hanya dilakukan dengan tujuan yang benar atau sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Mutiara Monika dengan NIM 2016050091. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin dari motif penahanan kas. Nah, adapun motif dari penahanan kas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada motif dari transaksi. Nah, motif transaksi ini kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut, yang mana dipergunakan untuk membayar upah para karyawan, membayar tagihan listrik, menyetok bahan baku, dan lain-lain. Yang kemudian yaitu ada motif berjaga-jaga. Nah, kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Dan yang ketiga ada motif dari spekulasi. Nah, kas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga, surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan. Dan yang kemudian ada model manajemen kas akan menjadi jawaban dari permasalahan sebagian aset liquid dalam sebuah perusahaan, yang mana diantaranya model kas manajemen adalah sebagai berikut. Yang poin pertama ada model Miller atau model Miller-Orr menunjukkan bahwa titik-titik kembali yang paling baik dari saldo kas rata-rata terkait dengan positif dan variabilitas atas arus kas yang tadi,
yang artinya perusahaan yang memiliki suatu ketidakpastian yang besar harus pula memiliki saldo kas yang besar pula. Berikut merupakan rumus dari model Miller-Orr tersebut. Baiklah, mungkin teman-teman dapat memahami beberapa rumus dari Miller tersebut yang kemudian yang terjadi dari beberapa bagian, yang mana diantaranya ada keterangannya mengenai B, yaitu biaya hidup tetap untuk melakukan transaksi sama dengan variasi arus kas bersih. Yang kemudian ada I, merupakan bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Dan kemudian ada H, batas atas kas dari perusahaan. Yang kemudian ada modal bonus, ini merupakan model Economic Order Quantity atau EQQ yang dipergunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep ini juga berlaku untuk memperhitungkan persediaan kas yang paling ekonomis atau disebut dengan saldo kas yang mana saldo kas yang telah ditargetkan. Sebagaimana yaitu dengan keterangan O sama dengan biaya transaksi, dan ada D sama dengan kebutuhan kas tahun, dan ada I merupakan bunga dari sekuritas. Mungkin demikian slide yang saya bahas. Dengan selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang prosedur penagihan dan pengeluaran. Yang pertama, mengelola arus kas masuk. Elemen dalam laporan arus kas, aktivitas operasi atau operating aktivitas. Aktivitas operasi adalah kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan supaya bisa terlaksana semua sesuai dengan rencana strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Arus kas masuk atau yang disebut dengan cash inflow. Cash inflow ini terdiri dari beberapa, yaitu pendapatan jasa tunai, pendapatan lain-lain, penjualan barang dagang, tunai menerima pelunasan piutang dari pelanggan, retur pembelian tunai. Yang kedua yaitu arus kas keluar yang disebut dengan cash outflow. Cash outflow ini terbagi beberapa, yaitu beban usaha, gaji, iklan, sewa, asuransi, beban administrasi, beban lain-lain, pembayaran pajak, pembelian barang tunai. Pembelian barang tunai, retur penjualan tunai, pelunasan utang kepada pelanggan atau supplier. Yang selanjutnya yaitu ada kas masuk, berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas keuangan. Sementara itu, arus kas keluar berupa pengeluaran yang dibayar untuk kegiatan bisnis dan investasi pada waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.